Oke guys, nah langkah selanjutnya setelah semai usia 1 bulan bisa kita pindah nih. Ini kita lihat nih teman kita Mas Dwi lagi pindah. Halo bos. Nah, jadi digali gini ya, jangan terlalu dalam karena nanti bisa Siap bos. busuk. Pagi sahabat hijau, pagi ini saya tadi habis bersih-bersih lahan jahe merah kami. Saya kepikiran untuk berbagi tentang cara budidaya jahe merah agar supaya tumbuh subur dan bisa panen raya. Lalu apa saja persiapan dalam budidaya jahe merah? Simak terus videonya dan jangan lupa dukung channel ini agar supaya nantinya bisa berkembang dengan klik like dan subscribe juga ya. Persiapan pertama yang harus kita siapkan adalah lahan untuk menanam jahe merah kita. Tentu saja untuk persiapan lahan menyesuaikan ya dengan kondisi di tempat kita. Tapi sangat lebih baik kalau lahan itu terletak di dataran yang tinggi untuk menghindari banjir. Kemudian yang kedua yang harus kita siapkan adalah media tanam. Nah, media tanam ini sebenarnya ada macam-macam. Bisa kita gunakan bataan seperti ini. Ada juga yang pakai karung bekas, ada juga beberapa sahabat yang pakai polybag. Tapi polybag ukuran besar ya. Kira-kira ukuran 50-60 lah. Jadi untuk pemilihan media tanam memang ada plus minusnya sih, mau kita pakai polybag atau mau pakai karung bekas atau juga kita mau pakai bataan, juga ada plus minusnya. Jadi saran saya kalau masih pemula sih kita bikin mini lab gitu ya, coba-coba untuk belajar di skala kecil dulu. Karena nantinya untuk skala besar memang masih ada perbedaan pendapat sih. Ada yang bilang lebih baik pakai polybag atau karung bekas untuk menghindari penyebaran penyakit ketika ada yang terkontaminasi penyakit. Ada juga yang untuk estimasi atau penghematan biaya lebih baik langsung ditanam di lahan. Jadi memang jauh lebih bagus sih kalau kita belajar dulu dengan skala kecil sambil kita mempelajari karakteristik dari jahe merah ini, sambil kita belajar media yang bisa kita aplikasikan untuk skala besarnya nanti. Kemudian yang perlu kita siapkan juga adalah yang sangat penting ini, pupuk ya. Ini kita pakai pupuk kandang kohe sapi yang sudah difermentasi. Ada juga ini sekam bakar, kokopit. Kita juga pakai sekam biasa yang tidak dibakar untuk menambah porositas ya. Dan di sini kami juga pakai tanah sih untuk menghemat kos. Sebenarnya ada beberapa teman yang tidak memilih untuk memakai tanah karena untuk menghindari penyakit bawaan tanah. Dan kita juga sedia dolomit di sini dan beberapa komposisi lainnya. Jadi yang terpenting dalam media harus ada ini ya, pupuk kandang, kokopit, sekam bakar, dan sekam biasa untuk porositasnya. Kenapa kita harus pakai komposisi ini? Mungkin bisa kita ulas nanti di video yang lainnya ya. Setelah beberapa media tadi siap, kemudian kita mix di sini. Kita pakai alat ini ya. Kemudian sementara kita tampung di situ ya.
Sembari kita menyiapkan media tadi, kita juga persiapkan kebutuhan-kebutuhan di lahan kita ya, seperti tiang-tiang untuk kita pasang paranet. Nah, kalau kita pakai media karung atau polybag, kita susun, kita hampar di sini polybag dan karungnya juga untuk memudahkan dan efisiensi waktu ya. Tapi ini sebenarnya pilihan sih, opsional. Jadi karena ada di beberapa daerah yang tidak butuh paranet karena tempatnya sudah dingin. Oh ya, jangan lupa ya, di lahan juga kita siapkan space untuk jalan atau akses seperti perawatan dan juga distribusi pupuk misalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah penyiraman ya. Kalau di kebun kita nih pakai semi otomatis, dipakai sprinkler kayak gini. Jadi kita nggak perlu susah-susah untuk nyiram manual. Untuk vertigasinya atau penyiraman POC-nya secara berkalanya nanti bisa sobat cari-cari referensinya ya. Karena ini juga harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Oke sahabat hijau, itu tadi beberapa persiapan yang bahasa saya adalah variabel bebas, satunya tidak terikat dengan waktu. Jadi bisa kita kerjakan mana yang lebih dahulu, terserah, suka-suka karena tidak terikat dengan waktu. Nah sekarang ada persiapan yang bahasa saya variabel terikat ya. Jadi ini berhubungan dengan waktu, jadi persiapannya harus matang, baru kita persiapkan. Apa itu? Bibit. Nah, bibit ini adalah yang harus kita siapkan setelah media tanam siap, lahan untuk semai juga siap. Karena bibit sangat terikat dengan waktu ya. Terlalu lama di semai juga tidak bagus karena nanti akarnya sudah mencengkram, susah untuk dipindahkan. Nah, untuk pemilihan bibit yang bagus, kemudian untuk melihat atau membedakan usia bibit yang muda dan yang tua mungkin akan kita ulas di lain video. Untuk semai sebaiknya jangan terlalu dalam ya, jadi ditaruh begini saja, terus ditutup dengan media ya secukupnya lah untuk memudahkan pertumbuhan. Ini bibit usia 2 minggu ya, saya rasa sudah cukup untuk bisa dipindah ke lahan tanam. Cara pindahnya sebenarnya cukup mudah, cukup digali-gali begini, diusahakan jangan sampai akarnya terputus ya sahabat. Kalau bibitnya terlalu besar seperti ini sih bisa kita potek lagi ya sahabat. Ini ukurannya terlalu besar, coba kita potek ya. Nah, jadi seginilah cukup ya untuk ditanam. Cara tanamnya jangan sampai kebalik ya sahabat, jadi jangan sampai kebalik kayak gini, nanti bisa-bisa dia jadi busuk malah. Jadi harus posisi yang benar, usahakan daunnya mengarah ke atas, dan akar juga diusahakan supaya tertimbun dengan sempurna ya. Jadi kira-kira bisa mengarah ke atas beginilah nanti daunnya. Ini kesalahan saat semai ya. Untuk waktu semai menurut saya idealnya ya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan lah. Ini adalah bibit kami yang sudah disemai usia 1 bulan. Kita lihat ya, kalau bibitnya bagus 1 bulan udah kira-kira setinggi inilah. Nah, kenapa harus disemai? Kenapa kita pilih semai?
apa perbedaan antara bibit yang disemai atau yang langsung ditanam di lahan, mungkin juga akan kita ulas di video yang lainnya. So, terus dukung channel ini dengan like dan subscribe. Oke guys, nah langkah selanjutnya setelah semai usia 1 bulan bisa kita pindah nih. Ini kita lihat nih teman kita Mas Dwi lagi pindah. Halo bos. Nah, jadi digali gini ya, jangan terlalu dalam karena nanti bisa Siap bos. busuk. Untuk pindah tanam kita bisa gunakan alat seperti ini ya. Jadi digali secukupnya saja, jangan terlalu dalam. Kemudian kita ambil bibitnya dan kita taruh begini. Posisinya diusahakan daunnya mengarah ke atas dan akarnya tertanam sempurna. Oke. Setelah pindah tanam, langkah selanjutnya adalah perawatan. Nah, memasuki waktu perawatan ini kita harus sering-sering dan rajin-rajin merawat jahe merah kita, seperti mencabut gulma-gulma yang ada di sekitaran jahe kita. Sampai saat ini belum ada herbisida yang selektif untuk jahe merah. Jangan sampai gunakan merek-merek herbisida yang ada di pasaran, bisa-bisa jahe merah kita jadi kering dan ikutan mati bersama gulmanya ya. Oke, sahabat hijau, mungkin sampai di sini dulu video ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di video-video berikutnya, seperti perawatan lanjutan, pemilihan bibit, dan juga beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang lainnya dari budidaya jahe merah.